Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas topik pembagian polinomial. Nah, untuk pembagian polinomial, kita akan menggunakan 3 cara untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pembagian polinomial. Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Yang kedua, kalian bisa menggunakan cara sintetik atau cara Horner. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Horner-Kino. Tapi dari ketiga cara ini, ya, terkadang dia bisa kita gunakan ketiga-tiganya, di mana ketiganya hasilnya sama. Tapi ada juga terkadang dengan soal-soal tertentu, ketiga cara ini tidak bisa kita gunakan. Maka kita harus memilih cara yang tepat sehingga kita akan lebih mudah dalam penyelesaian. Kita langsung saja. Untuk cara yang pertama itu pembagian bersusun. Oke, Ibu sudah tuliskan. Kita sudah belajar ini di SD. Ya, kalian ingat konsep ini di SD? Kita perhatikan ya. Nah, di sini sudah Ibu tulis. Di sini kita membagi 7 dibagi 2. Kita tahu 7 tidak akan habis dibagi 2, sehingga kita akan mencari angka yang mendekati 7. Di sini tentu adalah 3. 3 kali 2 kita dapatnya 6. Kemudian kita kurangi, maka kita dapat 1. Ya, tidak kita teruskan lagi dikarenakan apa? 1 itu lebih kecil daripada 2. Ya, kalau kita teruskan kita akan dapat desimal. Pada polinomial kita tidak menyelesaikan sampai bentuk desimal, ya. Jadi di sini pada polinomial kita akan melihat ini 2 sudah Ibu tuliskan, ini adalah pembagi, ya. Kemudian 7 kita baca adalah yang dibagi, kemudian 3 adalah hasil bagi, dan 1 itu adalah sisa. Sehingga kita bisa menulis algoritmanya itu adalah 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Ya, dimana 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 nilainya adalah 7. Jadi nanti fungsi polinomial kita akan diberikan pembagi sehingga kita akan menemukan yang namanya hasil bagi dan sisa. Ya, jadi untuk polinomial ini yang kita temukan nanti adalah hasil bagi dan sisa. Ya, untuk kasus pembagian polinomial. Terkadang pada polinomial juga diberikan sisanya diberikan, kemudian diberikan pembagi, kemudian yang dibagi, yang ditanyakan adalah sisa. Jadi tidak terkadang yang ditanyakan adalah dua ini. Bisa jadi salah satu dari mereka, hasil bagi atau sisa. Ya, yang ini sudah Ibu tuliskan, yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ini adalah suatu formula yang akan kita gunakan pada polinomial, di mana Ibu bisa menulis bentuk umumnya. Kita tahu f(x), ya, suku banyak biasa adalah bentuk an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sampai dengan a2 x pangkat 2, ya, a1 x pangkat 1 tambah dengan a0. Ini bentuk polinomialnya. Nah, di sini Ibu akan menyusun, artinya nanti ini diberikan, pembagi diberikan, sehingga kita akan menentukan hasil bagi dan sisa. Jadi kita perlu suatu bentuk yang konsisten, maka Ibu bisa membuat bentuk suku banyak dalam bentuk umum. Arti kalau pembagi di sini kita buat f(x) sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, sehingga bisa Ibu tulis dalam bentuk umum f(x) sama dengan pembagi, ya, Ibu tulis pembagi, kemudian dikali hasil bagi kita misalkan hx ditambah sisa kita misalkan s. Ya, kenapa pembagi di sini tidak Ibu tuliskan dalam bentuk pemisalan? Kita akan membahas pembagi ini dalam bentuk 3 nanti, ya. Jadi pembagi yang pertama itu dalam bentuk x kurang k, kemudian yang kedua ax tambah b, kemudian yang ketiga kita akan berbicara pembagi dalam bentuk yang berderajat 2. Ya, jadi 3 ini akan kita bicarakan untuk pembagi polinomial. Dah, kita langsung saja masuk ke contoh. Oke, Ibu sudah tuliskan, ya,
contoh yang akan kita bahas pada topik ini. Yang pertama adalah 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 dibagi x tambah 1. Jadi x tambah 1 ini sudah mewakili bentuk pembagi x kurang k, ya. Kemudian x pangkat 4 tambah 5x kurang 4 dibagi 2x kurang 8. Ini mewakili bentuk yang ax tambah b. Kemudian yang terakhir x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 3x tambah 7 dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ini sudah mewakili bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Dah, kita mulai saja dengan cara yang pertama, itu dengan pembagian bersusun. Untuk pembagian bersusun, kita tetap menulis bentuk sama dengan kita pelajari di SD, tanda ini. Kemudian kita menulis yang dibagi 2x kuadrat kurang 3x tambah 4. Kemudian kita menulis pembaginya di sebelah kirinya, x tambah 1. Nah, kita mulai, kita perhatikan ini bentuknya sudah tersusun dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. Kalian perhatikan di sini 2x pangkat 2, 2x pangkat 2 dibagi x, kita dapat nilainya adalah 2x, maka kita menulis di sini 2x. Kenapa langsung Ibu bagi? Supaya kita dapatkan hasil baginya. Itu 2x dikali x itu 2x kuadrat. Ya, 2x kali 1, maka dapatnya tambah 2x. Sama dengan operasi yang di SD, maka kita kurangkan ke bawah. Nah, jadi yang ini otomatis nilainya adalah 0, ya, sehingga kita mengurangi koefisiennya saja dengan pangkat yang sama. Min 3 kita kurang 2, itu kita dapat min 5x ditambah 4 kurang 0 ditambah 4. Kemudian min 5x kita bagi lagi x, maka kita dapat nilai adalah min 5. Min 5 kita kalikan lagi dengan x, kita dapat min 5x, min 5 kali 1 di min 5. Kita kurangi lagi, sehingga min 5 ditambah 5 nilainya 0, 4 tambah 5 nilainya 9. Dan pada proses ini kita berhenti. Kenapa? Karena pangkat variabel di sini lebih rendah daripada pembagi. Ini pangkatnya pangkat 1, sementara di sini pangkat variabelnya adalah pangkat 0. Sehingga kita dapat hasilnya 9, ini adalah sisa. Ya, kemudian hasil baginya adalah 2x kurang 5. Ini kita sebut sebagai hasil bagi. Sehingga bisa kita tulis 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 itu sama dengan x tambah 1 dikali 2x kurang 5 ditambah 9. Jadi inilah bentuk algoritmanya. Kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa mengalihkan kembali. Benar nggak sama antara ruas kiri dengan ruas kanan? Kita coba ya. Di x kali x dapatnya x 2x kuadrat, x kali min 5, min 5x tambah 2x, 1 kali min 5 min 5 tambah 9, sehingga kita dapat 2x kuadrat min 5 tambah 2 adalah min 3x, min 5 tambah 9 jawabannya 4. Ya, hasilnya kita lihat, hasilnya sama. Artinya proses pembagian kita benar. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Ibu tuliskan untuk ini lagi. Nanti kita ambil x pangkat 4 tambah 5x kurang 4. Ya, sama ya. X tambah 4 tambah 5x kurang 4. X tambah 4 tambah 5x kurang 4. Pembaginya di sini adalah 2x kurang 8. Ibu akan tulis di kiri 2x kurang 8. Dah, kita mulai lagi. Artinya x pangkat 4 ya dibagi dengan 2x, kita dapat pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Karena di sini koefisiennya enggak sama, jadi karena di sini 1, ini nilainya 2, maka supaya 2 nilai 1 tentu kita bagi 2. Maka kita tulis di sini setengah x pangkat 3. Setengah x pangkat 3 kali 2x setengah kali 2 kan 1. X pangkat 3 kali x pangkat 4, maka kita dapat bentuk yang sama. Setengah kita kalikan lagi dengan min 8, maka kita dapat min 4x pangkat 3. Kita tulis kurang ke bawah. Udah, kita lanjutkan. Pada yang di atas ini enggak ada x pangkat 3, maka nilai koefisiennya adalah 0. 0 dikurang 4, ya, 0 dikurang min 4 tentu jawabannya adalah 4. Maka kita turun, jadi jawabannya 4x pangkat 3. Ya, tambah 5x kurang 4. Di sini caranya sama. 4x pangkat 3 bagi 2x, sehingga kita dapat nilainya adalah 2x kuadrat.
2 kali 2 4 x kuadrat x pangkat 3, 2x kali min 8 nanti min 16x kuadrat. Kita kurang lagi, langkahnya sama, maka 4 kurang 4 0. Di sini juga tidak ada x pangkat 2, maka koefisiennya 0. 0 dikurang min 16, maka kita tulisnya 16x kuadrat ditambah 5x kurang 4. 16 kita bagi lagi 2, maka kita dapat jawabannya 8x ya. 8x kali 2x, maka kita dapat lagi hasilnya 16x kuadrat. 8 kali lagi min 8, nanti kita dapat min 64 x. Kita kurang lagi, jadi caranya sama seperti itu, pokok sampai berhenti di saat pangkat tertinggi, pangkatnya lebih rendah daripada pangkat pembagi. 16 kurang 16 0, 5 dikurang 64, 5 min nanti 5 tambah 64 di 69x dikurang 4 di 69 dibagi 2. Di sini kita bisa menulis ditambah 69 per 2 ya, 69 per 2 kali lagi sini nanti 69x dikurang 69 ya. Nanti ini Ibu buat buram itu 69 per 2 dikali min 8, nanti kita dapat di min 4 di 69 kali min 4 6 3 4 kali 6 24 27 di min 276 ya. Kita kurang lagi, di sini dapatnya 272. Di ini sisa ya, ini hasil baginya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa tulis di x pangkat 4 ya, Ibu tuliskan x pangkat 4 tambah 5x kurang 4 itu sama dengan tip pembagi 2x kurang 8 kali hasil bagi setengah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 8x tambah 69 per 2 ya, tambah 272 ya. Itulah dia, di bentuknya algoritma seperti ini. Bisa lihat x pangkat 4 tambah 5x ya. Jadi inilah hasil, ini hasil bagi, ini sisa dengan menggunakan pembagian bersusun ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan contoh yang ketiga. Ibu tuliskan kembali, kita tulis di x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 3x tambah 7. Tulis pembaginya x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama ya. Nah, x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 3x tambah 7, x kuadrat tambah 4x kurang 3 tambah 7. Pembaginya sama, x kuadrat ya, sama ya. Oke, kita mulai lagi langkahnya sama dengan langkah yang tadi, dimana kita mulai dari yang di sini, x pangkat 3 bagi x kuadrat, maka kita dapat x kali x kuadrat x pangkat 3 kali lagi 2x nanti tambah 2x kuadrat x kali 1 ditambah x, kita kurang di x pangkat 3 kurang x pangkat 3 0, 4 kurang 2 di 2x kuadrat, 3 kurang 1 di 2x tambah 7 di 2x kuadrat bagi x kuadrat, jawabannya adalah 2 di 2 kali x 2x kuadrat, 2 kali 2 4x di 2 kali 1, jawabannya 2. Kita kurang lagi, 2x kuadrat kurang 2x kuadrat 0, 2x kurang 4x, jawabannya min 2x, 7 kurang 2 artinya min 5. Nah, sampai langkah ini kita tidak bisa meneruskan lagi. Kenapa? Karena pangkat pembagi ya dengan sisa itu lebih rendah. Nih, x pangkat 2 sementara sisanya adalah pangkat 1, sehingga kita berhenti. Maka ini disebut sebagai sisa. Yang inilah yang disebut sebagai hasil bagi ya.
Nah, dari 3 contoh itu, Ibu berharap kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal nantinya dengan menggunakan pembagian bersusun.